Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di Devotion pada pagi hari ini yang saya beri judul Sukacita. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu berarti girang hati, perasaan senang yang timbul di dalam hati kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua pasti nggak ada yang pengen berduka cita dalam hidupnya. Semua orang pengen bersuka cita dalam hidupnya. Namun kenyataannya seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita marah, kesel, kecewa, mungkin benci juga dan sebagainya. Yang membuat kita rasanya kehilangan sukacita itu. Tapi ada kabar gembira. Nah, kabar gembiranya adalah bahwa sukacita itu seharusnya tidak tergantung kepada keadaan yang kita hadapi. Tapi sukacita itu merupakan sebuah pilihan. Nah, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, firman Tuhan ini menegaskan bahwa bersukacita itu penting di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saya mungkin keseharian kita diperhadapkan dengan berbagai tekanan, diperhadapkan dengan berbagai problem, masalah dan sebagainya yang bisa membuat kita depresi, ya, cemas, khawatir, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, ketika kita bersuka cita, kita menunjukkan kegembiraan kita. Dan firman Tuhan memperkuat akan hal ini. Nah, saudara mungkin pernah merasa takut, khawatir, cemas, dan sulit banget bagi kita untuk bisa bersuka cita. Nah, apa sumber sukacita kita? Di dalam firman Tuhan, Mazmur 33, 21. Ya, karena Dia, Tuhan, hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus, kita percaya. Jadi sumber sukacita kita itu cuma satu, Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita bersuka cita. Apapun yang kita hadapi, sukacita kita itu akan tetap ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memperoleh sukacita dari Tuhan? Nah, hari ini saya akan berikan dua jawaban. Yang pertama, mendekat pada sumber sukacita kita itu, yaitu mendekat kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 94 ayat 19 berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah, firman Tuhan dengan jelas berkata, sekali lagi, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi hubungan kita yang dekat dengan Tuhan itu mendatangkan sukacita di dalam diri kita. Bagian firman Tuhan yang lain lagi berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu kata Raja Daud. Dan firman Tuhan yang lain juga berkata di dalam Mazmur 84 ayat 10, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, masalah boleh datang silih berganti, tetapi di dalam diri kita sudah ada sukacita yang Tuhan sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara memperoleh sukacita dari Tuhan? Yang kedua, hidup berdampak. Hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kita berbagi dengan orang lain. Nah, saya punya sedikit kesaksian tentang hal ini. Beberapa tahun yang lalu, saya diajak oleh seorang hamba Tuhan untuk pergi pelayanan ke suatu tempat di Jakarta. Dan awalnya saya sangat excited banget. Saya pikir bakal bernyanyi di tempat yang sound systemnya bagus, mungkin ada gedung gerejanya bagus banget dan sebagainya. Dan saya dengan semangat pergi bersama dengan mereka. Dan akhirnya kami masuk dalam sebuah mobil dan kami pergi ke tempat tujuan tersebut. Di sepanjang perjalanan pendeta ini juga nggak ngomong ke saya kami akan kemana gitu ya. Dan akhirnya waktu tiba di satu tempat, saya cukup kaget ketika melihat kami ada di tempat penampungan orang dengan gangguan jiwa di Jakarta. Dan begitu masuk ke dalam tempat itu juga lebih kaget lagi karena saya melihat ada ratusan orang yang dengan gangguan jiwa di situ,
ya sekitar 400 sampai 500 orang mungkin ya, dikumpulkan dalam satu ruangan, dan pendeta ini bilang ke saya, "Daud, kamu nyanyinya di sini." Waktu itu saya kaget karena ini memang belum pernah saya alami, dan saya, "Oke, apa yang harus saya nyanyikan?" Saya bilang ke dia, "Kamu nyanyi aja lagu yang bikin mereka happy. Lagu sekolah minggu juga nggak apa-apa. Hati yang gembira adalah obat." Nah, ya kayak gitulah dan sebagainya. Dan saya agak kikuk awalnya untuk bisa bernyanyi di situ, tapi akhirnya saya belajar untuk bernyanyi. Dan ketika saya bernyanyi, saya bisa ngelihat berbagai ekspresi dari orang-orang ini. Ada yang bengong, ada yang matanya kosong, ada yang nari, macam-macam ada ekspresi di situ. Nah, tapi waktu itu saya belajar untuk tetap bernyanyi dan tetap memberikan pujian kepada Tuhan. Ya, ada yang mereka peduli, ada juga yang enggak. Nah, saat itu juga semua orang-orang yang dengan gangguan jiwa ini juga diajarkan untuk menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan mereka berlatar belakang bukan Kristen banyaknya, tapi dari pihak pemerintah itu mempercayakan kalau orang Kristen datang ke situ suka diberi kesempatan untuk bisa melayani di tempat itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Mereka sering menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Hanya pendek-pendek, ya, tapi itu cukup mendatangkan sukacita. Ya, saya melihat ekspresi mereka. Dan saudara, setelah nyanyi dari tempat itu, saya dalam perjalanan pulang saya bertanya sama pendeta ini, kenapa mengajak saya pelayanan ke tempat ini? Dan di situ dia cerita bahwa lewat pelayanan ini mereka melihat, memperhatikan orang-orang yang betul-betul sudah tidak diperhitungkan, tapi mereka melayani dengan kasih, mereka melayani dengan pujian, mereka membagikan sukacita lewat firman Tuhan dan sebagainya. Dan saudara tahu, hampir setiap tahun itu ada saja yang disembuhkan dan mereka bisa pulang ke keluarganya mereka masing-masing. Saya bilang itu ajaib, itu luar biasa pertolongan Tuhan. Jadi saudara, saya belajar untuk bisa tidak egois terhadap diri sendiri saja, tetapi untuk bisa melihat kepada orang lain juga. Karena setelah pulang dari tempat itu, saya memang nggak bernyanyi di tempat yang bagus dengan sound system yang bagus, dengan lighting dan sebagainya. Tapi entah kenapa waktu pulang dari tempat itu, waktu habis menyanyi di hadapan teman-teman yang dengan gangguan jiwa itu, saya penuh dengan sukacita. Saya penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur karena pengalaman itu mengajarkan saya untuk tetap bisa peduli terhadap sesama kita. Nah, kayak firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan juga kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, kalau kita ingin bersukacita dalam hidup kita, yang pertama mendekatlah kepada Tuhan, yang kedua kita harus hidup berdampak bagi sesama kita. Demikian devotion pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan sukacita Tuhan. Kami percaya Engkau sumber sukacita kami, Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami merespon segala yang kami hadapi, segala persoalan yang kami hadapi, ketika kami merespon dengan sukacita Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberi hikmat di dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan memberkati.